Nih, saya kasih 5 aplikasi gizi bantu kamu bisa diet. Selamat menonton. Pertama, NutriSurvey. Jadi, NutriSurvey itu ada dua versi. Pertama, berbahasa Inggris, kedua berbahasa Indonesia. Nah, yang ditunjukkan saat ini menggunakan NutriSurvey versi bahasa Indonesianya. Jadi setelah diklik ikonnya, maka akan muncul seperti ini. Klik saja OK, maka akan muncul tampilannya seperti Excel. Ada beberapa menu bar di sana seperti file, edit, perhitungan makanan. Namun untuk penggunaan sederhananya langsung saja ketik pada bagian makanan, misal daging. Kita enter saja mau cari nilai zat gizi daging apa, misal kita cari lagi daging ayam. Setelah klik daging ayam, maka kita beralih ke kolom jumlah. Nah, jumlah di sini dalam bentuk gram. Misal kita tulis 100 gram, maka akan muncul nilai zat gizinya. Yang kedua, WHO Antro yang digunakan untuk menghitung indikator status gizi balita 0 sampai 5 tahun. Yuk, sekarang kita lihat bagaimana tampilan dari WHO Antro. Nah, ini tampilannya ada 3. Ada Anthrometric Calculator, Individual Assessment, dan Nutritional Survey. Nah, kita klik yang bagian atas dulu, kemudian muncul seperti ini untuk memeriksa adanya status gizi, berat badan menurut panjang badan, berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur. Kita masukkan data visitnya, kunjungan, terus tanggal lahir, berat badan, sama tinggi panjang badan. Nanti terlihat hasilnya hijau normal. Kita lihat situ panjang badan menurut umur itu kuning, maksudnya itu pendek. Kalau merah artinya sangat pendek. Nah, kemudian pada menu individual assessment ini untuk mengontrol, misalnya kita masukkan data balita pada kolom bagian atas, kita masukkan data balita, kemudian kolom bagian tengah ini tanggal berkunjungnya. Kita mau pantau, oh misalnya dia tiap bulan berkunjung, kita pantau berat badan, tinggi badan, lingkar kepalanya. Nah, kemudian untuk menu yang ketiga, Nutritional Survey. Nah, cara kerjanya itu kan misal kita sudah masukkan beberapa data balita, kemudian misal kita mau cek balita atas nama siapa, kemudian kita cek per bulannya, oh data kunjungan, tanggal kunjungannya sekian-sekian, kita lihat status gizinya, jika ada kendala beri catatan. Nah, selanjutnya WHO Antro Plus, cara kerjanya itu sama, tampilannya pun sama seperti WHO Antro. Yang membedakan di sini ada kata plusnya ya. Nah, plus itu yang berarti untuk 6 tahun 18 tahun. Nah, indikator status gizinya juga tidak sebanyak balita tadi, hanya ada 3. Itu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan IMT menurut umur. Lebihnya tuh sama, ada individual assessment, ada nutritional survey. Nah, untuk aplikasi selanjutnya yaitu NutriClean. Nah, aplikasi ini disebut aplikasi master ya, karena tidak semua orang dapat memilikinya. Makanya diberikan ID serta password.
Aplikasi ini sangat kompleks cara kerjanya, digunakan sebagai pemasukan data untuk konseling gizi, misal di puskesmas, di rumah sakit, maupun praktek pribadi. Nah, setelah dimasukkan ID dan password, maka tampilannya akan seperti ini. Bisa dilihat ada menu data statistik. Di dalamnya ada berbagai jenis diet. Kita masukkan pertama data individual, data umum, alamat, umur, dan sebagainya. Kemudian apa keluhan masalah gizinya. Kemudian kita bisa tuliskan diet apa yang dia butuhkan. Nah, setelah semua data lengkap dituliskan di dalam aplikasi ini, maka hasilnya itu dapat di-print. Yang kelima ini dalam bentuk Microsoft Excel. Nah, yang selanjutnya ini dia berbentuk file Excel. Cara kerjanya itu hampir sama seperti NutriSurvey, cuman kan NutriSurvey itu lebih kompleks dibandingkan yang ini. Jadi kebanyakan orang itu lebih memilih memakai ini. NutriSurvey juga bukan hanya per bahan makanan, namun dia bisa per waktu makan, bisa juga di print, bisa juga di convert ke Word dan Excel. Cuman ribet. Nah, jadi sederhananya pakai ini saja untuk membuat menu sehari. Kita tinggal klik setuju lalu masuk ke halamannya. Kemudian setiap kita mau mencari nilai gizi suatu bahan makanan, kita pakai ini ya, formula sama dengan. Jadi nanti misalnya kita tulis menunya di situ binte, apa saja bahan binte, terus sama dengan jagung. Nah, setelah itu kita tulis juga lagi nanti di jumlahnya itu sama dengan misal 100 gram. Kemudian kita tidak langsung enter keluar bahan makanan, tidak. Kita klik ada tulisan nilai gizi di atas, tepat di atasnya ini bahan. Nah, setelah kita klik itu maka muncul nilai gizinya. Tara. Nah, ini kalau ada begini klik yes saja. Ya, begitu seterusnya. Nanti kalau kurang kolom untuk jenis bahan makanannya, kita bisa tekan tombol insert atau mau menghapus delete di bagian atas. Itu saja informasi aplikasi gizi. Semoga bermanfaat ya. Nonton sampai habis. Mohon subscribe-nya guys.